Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bertemu kembali dengan saya Mahendra Diki Supandi untuk materi bahan ajar bab 9 ya. Ini di sini ada judul prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Ini dikhususkan untuk kelas 11, boleh dalam jenjang SMA atau SMK ya. Ini terkhusus untuk murid-muridku yang ada di SMK Widya Mukti, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Baik, sebelum ke kompetensi dasar, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan mengucapkan al-basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam materi kali ini, kompetensi dasar seperti biasa Bapak jelaskan dulu di 3.20 ini ya, menelaah prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Jadi di bab ini atau di KD ini kita harus bisa menelaah prinsip-prinsip dan praktik ya, khususnya dalam ekonomi dalam Islam. Dimohon maaf ini ada kesalahan mungkin 4.20 ya, bukan 3.40 ini salah. 4.20 ini keterampilannya ya, mempresentasikan prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam ya, ini kompetensi dasarnya. Peta konsep ya. Jadi setelah pembelajaran kali ini kita itu harus bisa apa? Jadi di dalam prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam, pertama kita harus mengenal dulu sejarah singkat ekonomi Islam. Itu bagaimana ya? Nah, iklan dulu ya, bel sekolah ya. Terus harus bisa mempresentasikan prinsip-prinsip ekonomi Islamnya juga ya. Yang selanjutnya, yang kedua menelaah prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Yang selanjutnya juga harus bisa mempresentasikan praktik ekonomi dalam Islam. Apa saja praktek ya ekonomi dalam Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ini berkaitan tentang hidup bermuamalah ya, jual beli ya, yang sesuai prinsip-prinsip dalam Islam. Sejarah singkat ekonomi Islam. Ekonomi Islam lahir dari upaya merespon kondisi sosial ekonomi yang terjadi ya. Jadi kenapa ada ekonomi dalam Islam atau di Islam itu berekonomi ya? Ini sudah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang notabene adalah pedagang ya. Ya, yang dicontohkan bagaimana cara berdagang yang baik itu. Maka dari itu ekonomi dalam Islam itu sangat diperlukan. Yang kedua, ekonomi Islam melakukan dua pendekatan ya. Dua pendekatan. Yang pertama, normatif sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, positif. Nah, ini berdasarkan kondisi real atau pendekatan historis. Yang ketiga, cikal bakal ekonomi Islam terlihat setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ini yang Bapak ceritakan atau dijelaskan barusan ya. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah cikal bakal perekonomian dalam Islam. Muslim akan kuat jika ditopang ekonomi yang kuat. Ya, itu yang selanjutnya, banyak amalan dalam Islam yang bertujuan sosial dan membantu ekonomi masyarakat lemah. Zakat, sodakoh, infak, wakaf, dan lain-lain. Ini sejarah singkat ekonomi dalam Islam. Yang selanjutnya, menelaah prinsip-prinsip dan praktik ekonomi. Prinsip itu yaitu asas atau dasar ya. Kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak. Itu pengertian prinsip. Kalau ekonomi, keluarga atau rumah tangga, bisa disebut ekonomi itu keluarga atau rumah tangga. Ataupun ekonomi itu salah satu disiplin ilmu pengetahuan ya. Nah, banyak. Sekarang kan ada khusus mungkin ya, perkuliahan juga jurusan ekonomi atau mata pelajaran juga khusus ekonomi ya. Ilmu ekonomi itu apa? Ilmu yang berkaitan dengan asas-asas produksi, distribusi, dan perdagangan. Jadi ilmu ekonomi itu adalah berkaitan dengan produksi ya atau perdagangan. Nah, apa yang dimaksud dengan ekonomi Islam nih ya? Aturan dalam menjalankan roda perekonomian yang berasaskan pada nilai-nilai syariah Islam. Jadi
ekonomi Islam itu aturan ya, aturan menjalankan perekonomian atau perdagangan mungkin ya, perdagangan, tapi sesuai dengan syariah Islam atau ketentuan Islam. Sama juga ya, praktik ekonomi Islam sama dengan praktik atau ekonomi Barat pada umumnya ya, kegiatannya sama. Kegiatan ekonominya seperti jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya ya. Jadi prakteknya itu sama dengan ekonomi Barat pada umumnya ya. Nilai ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi kapitalis Barat ya. Sistem ekonomi Islam menjunjung tinggi nilai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini bedanya dengan ekonomi Barat. Di kita itu syariat Islam menjunjung tinggi adab mungkin ya. Adabnya, berekonomi dalam Islam. Nih, untuk apa? Untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, praktik ekonomi Islam menghapus praktik riba atau bunga dalam sistem perekonomian. Ini tujuan inti mungkin ya dalam ekonomi dalam Islam, yaitu mengikis atau menghapus juga praktik riba yang luar biasa di masyarakat ya, di masyarakat. Nah, menjadi kebiasaan mungkin masyarakat kita sekarang, praktek riba itu menjadi kebiasaan, padahal di agama Islam itu tidak boleh riba itu ya. Nah, prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam sama ya. Harus gimana ya? Hendaknya dilakukan dengan cara yang baik ya. Hendaklah kegiatan ekonomi teradministrasi dengan tertib, dilakukan dengan terencana dan profesional, yaitu dengan cara yang pertama, mengutamakan faktor keahlian dalam mengelola ekonomi. Dilakukan dengan penuh amanah, dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dan terakhir dilakukan dengan adil. Ya, ini prinsip ya ekonomi dalam Islam. Tujuannya ya, kenapa ada prinsip dan ekonomi dalam Islam harus mempunyai prinsip dalam praktiknya. Tujuannya supaya apa? Agar manusia dapat melakukan kegiatan ekonomi secara Islami yang berkeadilan. Yang kedua, agar manusia dapat mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, agar manusia dapat saling memberikan manfaat. Ini ya yang paling inti kepada manusia yang lain ya, bukan mempunyai asas ingin menang sendiri, ini ingin untung sendiri ya. Biasa jiwa pedagang itu ingin untung, tetapi dalam syariat Islam itu harus pada atau sama-sama untung ya. Yang terakhir, agar manusia dapat melakukan kegiatan ekonomi yang dapat menyelamatkan keyakinan agama atau ad-din, jiwanya, an-nafs, akal, al-aql, keturunan, nasab, dan harta mal ya. Macam-macam prinsip ekonomi dalam Islam. Segala sumber daya termasuk ekonomi merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ini fitrah ya. Fitrah, apapun yang ada di dunia itu diberikan gratis untuk manusia. Pun demikian dengan ekonomi ya. Sumber dayanya juga. Yang kedua, kegiatan ekonomi Islam dilakukan untuk memperoleh laba dunia akhirat. Nah ini ya. Kalau praktek ekonomi Barat untuk dunia saja, tetapi kalau ekonomi Islam itu memperoleh laba atau keuntungan dunia akhirat ya. Jadi dunianya dapat, akhiratnya apa? Bukan keuntungan secara material ya, tapi imaterial, mungkin keimanan. Nah ini. Yang ketiga, ajaran Islam mengakui kepemilikan ekonomi secara pribadi nih. Jadi kita harus bangga sebagai umat Islam. Ekonominya ada fikih muamalah nih ya. Fikih muamalah, fikih yang mempelajari tata cara jual beli nih. Kita harus harus bangga dan harus juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, kekuatan penggerakan ekonomi Islam adalah kerjasama. Ini ya. Yang terakhir, ekonomi Islam menolak sistem monopoli. Ini yang terakhir ya. Itu macam-macamnya.
Masih ya, masih macam-macam prinsip ekonomi dalam Islam. Ekonomi Islam menjamin kepemilikan untuk kepentingan orang, ya. Ekonomi Islam mendorong pemiliknya untuk bertanggung jawab di akhirat. Nah, ini. Jadi sama-sama bertanggung jawab nih antara kalau jual beli ya, antara penjual dan pembeli diberikan tanggung jawab dunia akhirat nih. Zakat wajib dikeluarkan oleh pemilik ekonomi setelah mencapai nisab, ya. Yang terakhir, ekonomi Islam menolak riba dalam bentuk apapun. Apapun ya, mau apa perjanjian, tapi kalau ada seluk-beluknya tentang riba itu Islam menolak ya di ekonomi Islam. Prinsip asal ekonomi ya. Yang pertama, halal karena pekerjaannya halal. Rezeki yang tidak halal akan berdampak pada pelakunya. Di antara dampak tersebut ialah mendorong manusia berbuat maksiat. Yang pasti, rezeki yang tidak halal pasti mendorong manusia berbuat maksiat. Yang kedua, mendatangkan azab ya. Yang ketiga, tidak dikabulkannya doa. Ini ya, tidak terkabulnya doa ini. Tidak diterimanya segala amal, terhalangnya untuk beramal soleh, mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir menyebabkan turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika rezeki kita tidak halal ya. Yang kedua, halal karena proses memperoleh rezeki ya. Ini karena prosesnya mungkin. Apa saja rezeki yang Allah berikan kepada manusia akan menjadi sumber kekuatan pada jiwa raga. Apabila apa? Ketika rezeki kita halal. Nah, jadi kalau istilah Sunda nama bakal jadi darah daging gitu lah ya. Yang kedua, raga dan jiwa yang diisi dengan harta tidak halal akan membahayakan pelakunya dan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Itu masih kalau rezekinya tidak halal ya. Ini mungkin dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam ya. Jadi ada rezeki halal dan tidak halal ya. Jadi harus dibaca ketentuan-ketentuan tentang bermuamalah mungkin ya. Nah ini mungkin mempresentasikan prinsip ekonomi untuk memperoleh keuntungan dunia akhirat itu gimana. Yang pertama, harta yang diraih dengan jalan baik dan halal akan mendatangkan kebahagiaan di dunia di akhirat. Jadi apapun yang kita dapatkan ketika mendapatkannya secara baik dan halal itu juga akan berdampak dengan kehidupan kita atau kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat ya. Yang kedua, ciri rezeki yang halal dan baik setelah memperolehnya akan mendorong pelakunya untuk taat kepada Allah. Nah ini, jadi kebanyakan ketika mendapatkan rezeki yang halal dan baik itu akan mendapatkan timbal balik kepada diri kita juga. Ya. Misal, ketika kita mendapatkan rezeki yang halal dan baik, insya Allah akan mendorong kita atau jiwa kita untuk mengeluarkannya lagi, alias untuk zakat, infak, sedekah ya. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ekonomi yang bersumber dari yang tidak jelas halal haramnya akan menjadikan pemiliknya lupa kepada Allah karena harta itu ujian dari Allah. Nah, ini kebanyakan di diri kita atau di antara kita ini harus atau banyak yang diberi rizki tetapi lupa akan rizki itu berasal dari siapa atau pemberian dari siapa ya, ini terlena mungkin. Nah itu kalau dalam lagu ya, judul lagu terlena. Nah itu ini lagu Ikke Nurjana ya, terlena ya. Kalau lagu Rhoma Irama terlalu ya. Ini biasanya ketika mendapat rizki yang dadakan kita itu suka lupa ya, lupa dari mana asalnya, padahal asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama ya, ini untuk pribadi nih. Prinsip kepemilikan ekonomi secara pribadi. Setiap pribadi berhak untuk bekerja secara halal
dan berhak memiliki hasil kerja secara pribadi, ya. Yang kedua, kepemilikan hasil kerja dan usaha merupakan bagian dari hak asasi manusia sehingga dilindungi oleh hukum, baik hukum positif maupun hukum agama, ya. Setiap harta yang telah dimiliki secara pribadi masih terdapat hak orang lain. Nah, ini. Ya, intinya ini untuk pribadi. Jadi setiap harta yang kita dapatkan itu ada hak untuk orang lain. Contohnya kaum duafa atau fakir dan miskin, ya. Ya, makna terima kasih nih, makna terima kasih yang harus kalian ketahui. Ketika mendapatkan rezeki itu kita selalu berterima kasih. Padahal maknanya terima kasih itu ketika diterima, langkah selanjutnya apa? Kasih, gitu kan? Kasihkan kepada yang membutuhkan. Itu yang seharusnya dipahami oleh kita semua, ya. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terima. Ya, sebagian dikasihkan. Makanya ada ungkapan berterima kasih, ya. Nah, ini prinsip kerjasama sebagai penggerak ekonomi Islam. Islam memerintahkan untuk mengelola ekonomi secara kerjasama, ya. Makanya ada sistem muamalah nih. Kerjasama ekonomi Islam, syirkoh, perbankan, asuransi, dan lain-lain. Ini mungkin dibahas di materi selanjutnya atau mungkin singkat lah tentang syirkoh, perbankan, asuransi. Malahan di ekonomi Islam ada mudharabah, ya, dan lain sebagainya. Mempresentasikan prinsip Islam menolak sistem monopoli. Ini bagaimana? Islam sangat melarang memiliki harta secara monopoli, ya. Disalahgunakan ini. Islam memerintahkan umat Islam untuk berbagi kepemilikan secara merata. Jangan apa istilah mau menang sendiri, ya, mau menang sendiri. Sistem monopoli, sistem menguasai ini sistem monopoli itu apa? Sistem menguasai secara keseluruhan sumber dan jenis harta serta menimbunnya nih. Ya, ya, tidak boleh ya seperti ini. Mempresentasikan prinsip Islam menolak sistem riba nih. Bagaimana? Islam konsisten menolak sistem riba, ya. Tidak boleh. Riba itu apa? Riba itu suatu sistem, ya, dalam Islam yang ditolak oleh Islam itu sendiri. Riba ini kalau dalam harta itu kelebihan, ya, kelebihan. Jadi jangan sampai harta kita dihinggapi oleh riba, ya. Jangan mau menang sendiri atau jangan mau mendapatkan keuntungan yang lebih. Ini riba nih. Untung boleh tetapi jangan lebih. Ini disebut riba nih. Riba dalam bahasa ini tambahan, ya. Tadi sudah jelaskan, ya. Jadi tambahan. Riba adanya tambahan harta atau nilai dalam sebuah transaksi, ya, atau sebuah transaksi. Jadi adanya harta tambahan, ya. Allah melarang sistem riba. Ini ada di Al-Quran Al-Baqarah ayat 278 sampai 279, ya. Dan Nabi pun melarang sistem riba. Ini ada di hadis riwayat Muslim nih. Riba mengandung unsur kerusakan dan akan memiskinkan yang miskin, ya. Ini sudah miskin lagi. Ini gimana ya menjelaskannya? Jadi kita itu tergolong miskin. Ketika kita melaksanakan praktik riba, ingin untung lebih, ya, melebihi batas kewajarannya, ini akan memiskinkan yang miskin, ya. Udah miskin pisan, namun cek Sunda nama gitu. Riba telah terbagi menjadi pertama riba fadl, ya. Yang kedua nasi'ah, qardi, dan yad. Nah, ini hikmah larangan riba. Ketika kita menghindari riba, ya. Yang pertama membebaskan penindasan ekonomi seseorang, ya. Yang kedua membebaskan sifat malas umat Islam. Yang ketiga memutuskan menghindari kerusakan individu dan masyarakat di bidang ekonomi.
Yang keempat ya, menghindari perilaku zalim antara orang kaya terhadap orang miskin. Yang selanjutnya membebaskan hilangnya sikap sosial seseorang. Yang terakhir menghindari kehancuran ekonomi umat. Mempresentasikan prinsip kepemilikan ekonomi Islam dalam tanggung jawab di akhirat nih. Perbuatan manusia kelak pada hari kiamat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah ini ya. Setiap kepemilikan ekonomi akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Pertanggungjawaban yang berkaitan harta berkaitan tentang asal muasal harta dan untuk apa harta itu digunakan. Ini ada pertanggungjawabannya ya. Umat Islam harus berusaha memperoleh harta yang halal dan digunakan untuk hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya harta yang kita dapatkan harus dipergunakan dengan sebaik mungkin. Itu mungkin maksudnya ya. Setiap harta yang dimiliki kaum muslimin ada hak orang lain yang harus dipenuhi zakat, sodakoh, infaknya. Ya, banyak lah ya. Ada lembaganya seperti Baznas sekarang kalau di nasional ya. Kalau di organisasi misal Muhammadiyah ada Lajismu ya, lembaga amil zakat, infak, sodakoh Muhammadiyah dan lain sebagainya. Ataupun tidak masuk ke organisasi ke nasional, sudah saja cari saja orang fakir miskin, orang anak yatim piatu untuk menyalurkan harta kita. Harta yang sudah mencapai nisab maka wajib dikeluarkan sesuai dengan takaran dan ukuran yang telah ditentukan. Ini berkaitan dengan zakat ya. Zakat itu ada dua kan, seperti apa yang telah dijelaskan materi sebelumnya, zakat mal dan zakat fitrah. Nah ini contohnya zakat, sodakoh, infak dan lainnya akan membersihkan harta dan pemiliknya dari penyakit kikir. Ya, apa kikir? Pelit ya. Semakin kita ada ungkapan kan ya, hadis, semakin kita banyak memberi, insya Allah akan diberi juga apa yang kita kasihkan kepada orang lain. Man kana fi hajati akhihi kanallahu fi hajatihi, itu ya hadisnya. Jadi ketika kita memberi bantuan kepada orang lain, insya Allah Allah akan memberi bantuan kepada kita. Nih, praktik-prakteknya ya, praktek-praktek dalam ekonomi syariah. Ada jual beli nih. Jual beli, memiliki dan membeli nih ya. Jual beli proses tukar menukar barang untuk memiliki dan memberi kepemilikan sesuai syarat dan rukun tentunya. Unsur jual beli nih, apa unsurnya? Kegiatan tukar menukar barang dilakukan secara sukarela, tidak ada unsur paksaan. Barang yang ditukarkan memiliki manfaat, barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri, barang dapat diserah terimakan. Ini unsur jual beli ya. Nah, ini dalil-dalilnya bisa dicek sendiri ya. Ini silahkan dicek saja. Ada apa dalil-dalilnya tentang jual beli ya. Syarat jual beli itu apa? Yang pertama adanya akad ya. Akid penjual dan pembeli, akad nih ya. Syarat penjual dan pembeli. Ya, ini ada syaratnya. Enggak sembarangan ya. Yang pertama balik ya. Cukup umur, berakal ya. Mempunyai akal. Terus atas kehendaknya sendiri. Yang terakhir bukan orang yang terhajru. Nah, ini maksudnya terlarang melakukan transaksi. Nah, yang kedua adanya makud ya. Barang yang dijual belikan. Ini ya harus ada gitu ya. Mau apa jual beli kalau tidak ada barang yang dijual belikan ya. Yang pertama syarat makud itu apa? Barang milik sendiri. Ini dulu untuk penjual ya. Jangan sampai barang orang lain kita jual. Nah, ini tidak boleh sesuai syariat Islam. Barang dapat diserah terimakan. Nah, ini secara tekstual mungkin ya. Sekarang udah dijabarluaskan, ada sistem online kan. Kita bahas di pelajaran materi selanjutnya ya. Bagaimana hukum jual beli online ya. Kalau secara makud itu barang dapat diserah terimakan. Mungkin bedanya kalau online yang menyerahkan tukang paket ya.
bukan pembelinya. Barang ada manfaatnya, dipastikan ya. Kalau jual beli barang yang tidak bermanfaat untuk apa ya, tapi manfaatnya untuk kebaikan. Yang selanjutnya barangnya suci, tidak najis ya. Jadi kemarin ada pertanyaan, kalau jual beli, mohon maaf mungkin hewan anjing itu gimana gitu ya. Itu kan anjing tidak najis kan, tidak boleh diperjualbelikan kalau ketentuannya menuntut secara ekonomi syariah. Kalau agama yang lain ya silahkan saja menurut pemahaman masing-masing agama ini ya. Yang terakhir barangnya teridentifikasi. Itu adanya makud. Yang ketiga adanya sigot ya. Apa itu sigot? Adalah ijab dan qabul. Ya, misal ijab pernyataan seseorang penjual. Yang kedua qabul pernyataan dari seorang pembeli. Syarat ijab qabul dilakukan atas kehendak sendiri ya, tidak ada unsur paksaan. Dilakukan secara langsung, dilakukan secara bersambung. Jadi tidak ada jeda ya. Tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain. Misal beli sesuatu, harus beli nih. Itu kalau tidak beli terancam nyawanya, tidak boleh itu. Yang terakhir tidak ada batasan waktu. Ya, tidak ada batasan waktu. Misal kalau membeli ini harus tepat waktu jam 2 misalnya, nggak boleh. Itu ada unsur paksaan atau batasan waktu ya. Macam-macam model jual beli nih ya. Berdasarkan kehalalannya dibagi menjadi dua. Yang pertama jual beli dengan barang yang halal. Yang kedua jual beli dengan proses yang benar, sukarela, kontan, setara dalam nilai. Hikmah jual beli. Ya, apa hikmahnya? Dalam jual beli dapat memenuhi kebutuhan. Apapun yang kita jual atau yang kita beli itu akan berdampak kepada kebutuhan kita. Yang kedua dapat membuka peluang pekerjaan. Ini ya. Jadi kita harus berbangga sebagai umat Islam yang dari A sampai Z itu sudah dicontohkan oleh Rasul kita, gitu ya. Kita lihat ya, contoh-contohnya, ya contohnya apa? Kita harus bersyukur terhadap Islam. Tentunya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul kita. Jadi kita bisa meniru apapun yang dilakukan dan diucapkan oleh Rasul kita. Contohnya yang paling konkret yaitu pekerjaannya, yaitu berdagang gitu. Kalau kita termasuk sebagai umat Nabi Yusuf kan repot ya, kita akan gontok-gontokan menjadi pemimpin semua gitu ya, padahal jadi pemimpin pribadi juga bisa kan, tidak menjadi pemimpin negara. Kalau dalam umat Nabi Muhammad SAW kita itu enak gitu ya, pekerjaannya juga sebagai pedagang gitu. Dapat menggerakkan ekonomi umat Islam. Ini yang hikmah yang terakhir. Ini ada macam-macam model jual beli ya, bisa dibaca lah. Jual beli yang terlarang karena barangnya, terlarang karena prosesnya, ada ya. Terlarang karena barangnya, contoh mungkin narkoba ya, yang najis ya, minum-minuman keras, ini kan karena barangnya yang terlarang. Kalau terlarang karena prosesnya, apa? Jual beli yang dilakukan dengan cara menipu nih, ya. Ini yang terjadi dalam yang online itu ya, yang online nih bahaya nih, yang online yang online kan bahaya. Jual beli yang barangnya tidak ada nih, ini kenapa dilakukan jual beli kalau barangnya tidak ada? Jual beli hasad, ya, jual beli lemparan undian nih, ini tidak boleh ya. Jual beli dengan mula masah ya, dinyatakan membeli jika sudah menyentuh. Nah ini ya, amun ieu mah cek Sunda nama cagapaeh gitu dah, cagapaeh cenanya. Jadi yang disentuh harus dibeli. Beda ya dengan barang yang terjatuh itu harus dibeli. Nah itu beda ya, beda bukan karena mula masah ya, bukan mula masa, itu karena keteloderan kita yang harus bertanggung jawab membelinya.
Jual beli najasi ya, menggunakan tukang tawar nih. Ini ibu-ibu biasanya yang tawarannya melebihi tawaran yang tidak masuk akal atau tidak manusiawi ya. Kalau bahasanya tidak berkepri pedagangan. Ya. Harga 10.000 ditawar 1.000, nah itu kemegatan ya, tidak masuk modal-modal gitu. Membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain nih. Biasanya ibu-ibu sama ini. Ya, biasanya ibu-ibu gitu ya. Jadi mau yang yang sudah didapatkan oleh orang lain. Ini tidak boleh ya. Jual beli untuk menyempitkan, memainkan harga pasar. Nah, ini tidak boleh. Ya. Misal ya. Menaikkan harga ya, menyempitkan harga atau menurunkan harga secara tidak adil. Biasanya contoh dalam jual beli daging ayam nih. Daging ayam kan sudah tertera aturannya dari Kemenag, bukan Kemenag ya, Kementerian Perdagangan ya. Di Sperindag kalau di Perdinasan, misal 30.000, jangan ditaikkan jadi 35.000 ataupun jadi 25.000, itu akan mengganggu ketentuannya. Hikmah jual beli ya, dapat memenuhi kebutuhan, membuka peluang pekerjaan, dapat menggerakkan ekonomi Islam. Hal-hal yang terkait dengan jual beli khiyar ya. Kebebasan melakukan pilihan, kebebasan para penjual atau pembeli untuk memilih, meneruskan atau membatalkan proses jual beli. Macamnya bisa dibaca sendiri ya, ayat khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar ID. Hikmah khiyar ya, untuk membuktikan dan mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian. Bisa dibaca saja tentang hikmah khiyar dan menghindari riba ya. Selanjutnya keuangan syariah. Ini yang akan ditugaskan ya mungkin ya. Silakan dibaca terperinci. Ini rangkuman dari bab tentang ekonomi Islam ya. Nah ini nih, keuangan syariah itu ada yang pertama al-musyarakah. Al-musyarakah itu kerjasama antara kedua belah pihak untuk memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama ya. Al-musyarakah terbagi menjadi 5, ya syirkoh inan, ada syirkoh abnan ya. Syirkoh mudarobah, ini syirkoh buju, syirkoh muwafakoh, ini akan dijelaskan nanti ya. Mudarobah nih, mudarobah akad kerja sama antara dua belah pihak pertama pemodal dan pihak kedua pengelola nih. Jadi ditentukan oleh Islam nih ya, tata cara tentang mudarobah nih. Yang ketiga mujaroah nih ya, kerjasama pengelolaan pertanian. Ini biasanya terjadi di kampung-kampung ya, yang sebagai pemilik pertanian dan ada yang menggarap nih. Ini ada ketentuannya ini. Musyakoh ya, musyakoh. Bentuk yang lebih sederhana dari mujaroah ya, di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan si penggarap berhak atas sebagian tertentu dari hasil panen. Nah ini ya, yang terakhir, hikmah prinsip dan praktik ekonomi itu apa? Setelah kita mempelajari prinsip praktik ekonomi ini, insya Allah yang pertama, memperoleh pahala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menambah dan mendatangkan keberkahan hidup. Yang ketiga, mengangkat ekonomi umat Islam menjadi umat yang kuat. Yang keempat, mewujudkan pola hidup masyarakat yang rukun dan damai. Yang selanjutnya, terhindar dari praktik riba, terhindar dari praktik dagang atau ekonomi yang mengandung garar ya, atau penipuan. Yang terakhir, dapat mewujudkan kesejahteraan umum. Nah, baiklah, ini tentang pembahasan prinsip-prinsip dan praktik-praktik ekonomi Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya, sekian dulu dalam pembahasan kali ini. Mudah-mudahan kita dapat hikmah dan manfaat dalam pembelajaran kali ini. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.